Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Firda. Kita di sini akan membahas materi matematika yang sangat seru. Jangan lupa kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga like and subscribe ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Laila Nur Alifah dengan nomor pokok mahasiswa 222151121 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya dari kelas KRSB mata kuliah multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah multimedia pembelajaran. Selamat menonton dan selamat menyimak. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi teorema Pythagoras. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan untuk teorema Pythagoras ini. Yang pertama, ada sejarah teorema Pythagoras. Yang kedua, ada pengertian teorema Pythagoras. Yang ketiga, ada pembuktian dan rumus teorema Pythagoras. Yang keempat, ada konsep teorema Pythagoras. Dan yang terakhir, ada contoh soal penerapan teorema Pythagoras. Nah, yang pertama ada sejarah teorema Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos atau Turki. Pythagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menjelaskan hubungan atau relasi antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Adapun dalil teorema Pythagoras, kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, ingat ya, jika diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut. Apabila yang ditanyakan itu adalah sisi miring atau hipotenusa, maka rumusnya itu dijumlah. Dan jika yang ditanyakannya sisi tegak lurus, yaitu sisi A atau sisi B, maka rumusnya itu dikurangi. Nah, selanjutnya ada pembuktian teorema Pythagoras. Di sini saya mengilustrasikannya dengan sebuah gambar sandwich yang berbentuk segitiga siku-siku, yang dimana salah satu sudutnya itu 90 derajat. Nah, ada 4 potong sandwich dan jika disatukan akan menjadi sebuah persegi. Di luar persegi itu ada sisi A dan B, dan di dalamnya ada sisi C. Maka pembuktian teorema Pythagoras ini adalah luas persegi utama yang sama dengan luas 4 segitiga. Maka didapat luas persegi utama itu A tambah B dikuadratkan sama dengan 4 AB per 2 ditambah C kuadrat
maka didapat A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan 2AB tambah C kuadrat. Maka rumus Pythagoras ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selanjutnya ada rumus teorema Pythagoras. Kita akan menggambar segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu adalah sudut yang mempunyai 90 derajat. Nah, untuk rumus teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan keterangan C adalah hipotenusa atau sisi miring atau sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, untuk A dan B, sisi A dan B itu adalah sisi-sisi tegak segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ada konsep teorema Pythagoras. Konsep teorema Pythagoras ini hubungan sisi-sisi segitiga, yaitu memiliki 3 sisi. Nah, ketiga sisi ini saling berhubungan. Untuk triple Pythagoras, setiap 3 bilangan positif atau A, B, dan C yang memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk rumus umum teorema Pythagoras ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, yang terakhir ada contoh soal penerapan teorema Pythagoras. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon, jarak ujung bawah tangga terhadap pohon 3 meter, hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Nah, di sini ada gambar pohon dan tangga, kemudian kita akan menuliskannya pada segitiga siku-siku. Nah, untuk alasnya itu ada 3 meter, untuk sisi miringnya itu ada 5 meter. Maka yang ditanyakan itu kita misalkan dengan B kuadrat, maka rumusnya itu adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka didapat akar 16, hasilnya itu 4 meter. Maka hitung tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga itu adalah 4 meter. Nah, untuk soal yang kedua itu sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km, kemudian ke arah selatan sejauh 20 km. Hitung jarak kapal sekarang ke tempat semula. Nah, untuk menyelesaikannya kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku, di mana sisi B-nya itu adalah 20 km, sisi A-nya 15 km, sedangkan yang ditanyakan itu adalah sisi C atau sisi miring. Maka rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Maka didapat 625. Nah, akar 625 itu adalah 25. Maka jarak kapal sekarang ke tempat semula adalah 25 km. Sekian pemaparan dan penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.